Kita mulai, kita mulai saja. Alhamdulillah, pembicara pada sore hari ini sudah pada hadir ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita setiap Ahad sore, yaitu kajian bedah kapah, yang insya Allah kapah ini edisi yang senantiasa update, mengupas tuntas berbagai permasalahan yang berada di sekitaran kita, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kita sebagai kaum muslim dan rakyat sebagai pada umumnya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita akan membedah kapah edisi ke-218 bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah atau 12 November 2021 Masehi, yang berjudul Layanan Kesehatan Hak Rakyat Bukan Dagangan Pejabat. Nah, ini tidak lepas dari terbongkarnya mafia ya, bisa dikatakan begitu. Ada pejabat-pejabat yang memanfaatkan kondisi wabah ini justru untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Tentu ini sangat mengagetkan bagi rakyat, tetapi bagi kita yang mengamati begitu, yang memahami bagaimana sistem kapitalis, ya tidak kaget karena begitulah sistem kapitalis. Rakyat itu adalah sebagai komoditi. Hubungan antara penguasa dengan rakyat itu seperti antara hubungannya itu bisnis, seperti penjual dengan pedagang gitu. Kalau sesuatu itu menguntungkan tentu akan diambil kebijakan, tetapi kalau merugikan itu tidak diambil walaupun itu adalah aspirasi dari rakyat. Bagaimana tanggapan kita terhadap kondisi ini ya? Tentu insya Allah kita akan bedah ya, apalagi pada kesempatan hari ini kebetulan edisi ke-218 ini mengupas terkait layanan kesehatan pada umumnya, khususnya perihal yang tadi ya, kejadian yang tadi. Mungkin itu kejadian yang terungkap. Kita tidak tahu bisnis-bisnis apa sebetulnya yang dimanfaatkan oleh segolongan orang, dalam hal ini para penguasa atau bahkan pengusaha yang bekerja sama dengan para penguasa untuk memanfaatkan kondisi wabah ini, terutama yang khususnya kita tahu sampai saat ini belum betul-betul 100% berakhir, walaupun memang kalau kita lihat kondisi atau informasi yang datang dari berbagai media, kondisi sekarang itu terus menurun ya, yang jumlah positif mudah-mudahan tidak kembali bertambah, karena memang tentu kita sebagai rakyat begitu sangat terbebani begitu ya dengan kondisi ini, terlebih apalagi dengan kondisi ekonomi hampir semuanya terpuruk, baik itu rakyat biasa yang artinya menggantungkan kehidupan kepada para pengusaha yang lebih besar, ataupun justru para pengusaha sendiri ya, apalagi pengusahanya itu pengusaha-pengusaha yang tanggung. Kalau pengusaha-pengusaha yang bekerja sama dengan para penguasa, tentu justru ini adalah momen makan ya, yang tadi ya dijadikan sebagai komoditas dagangan begitu ya. Baik, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ada Dr. Atim. Sehat, Dok? Beliau informasinya baru datang dari luar kota. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kemudahan dan kesehatan pada beliau. Dan satu lagi Ustaz Denny sudah hadir? Ya. Alhamdulillah. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Ustaz Denny mungkin ya untuk membedah kafah edisi ke-218 ini, mungkin sambil
Dokter Atim persiapan dulu karena baru datang dari luar kota informasinya. Apa ada Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di Bedah Buletin Kafah edisi 218 ya, di bulan Rabiul Akhir ya, di bulan November ini. Alhamdulillah, yang tentunya patut kita syukuri adalah kita dalam keadaan keimanan, keislaman, dan juga tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas ya, termasuk juga di dalam kita menyampaikan dakwah melalui bedah buletin kafah ini. Dan untuk kali ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Yadi, kita akan bahas tentang layanan kesehatan ya, yang merupakan hak rakyat dan bukan dagangan pejabat. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam buletin kafah ini, mengapa dibahas tentang hal ini? Karena ini berkaitan dengan terbongkarnya pejabat negara dalam bisnis layanan tes kesehatan PCR ya. Yang ini tentu sangat memalukan dan memilukan ya. Mengapa demikian? Karena di saat pandemi di mana masyarakat dalam kondisi yang serba kesulitan ya, mencari nafkah juga sulit ya, kemudian juga mereka dibayangi dengan pandemi yang begitu mencekam dan lain sebagainya. Ternyata di balik itu ya, para pejabat justru malah kemudian memanfaatkan kondisi ini untuk memperbesar ya, memperbanyak ya pundi-pundi kekayaan mereka dengan bisnis-bisnis yang tentunya ini merupakan bagian dari penyalahgunaan jabatan ya, yang seharusnya mereka melayani masyarakat, justru malah banyak hal yang tentunya tidak bersesuaian dengan apa yang seharusnya mereka lakukan ya. Seperti halnya terkait dengan bisnis layanan tes kesehatan ini ya. Hadirin rahimakumullah, di awal pandemi ya, layanan tes PCR ini sampai mencapai jutaan rupiah, bahkan sampai 2 juta rupiah ya, yang kemudian terus banyak diprotes oleh masyarakat sampai kemudian harganya pun turun ya ke kisaran ratusan ribu rupiah, tapi itu juga masih dianggap mahal ya, karena konon kabarnya itu bisa hanya dengan puluhan ribu rupiah saja gitu. Pertanyaannya, mengapa sampai demikian ya? Mengapa sampai semahal itu ya? Padahal ini adalah kepentingan ya yang urgen ya, yang penting diberikan ya oleh pemerintah ya kepada masyarakat di dalam rangka menjaga ya kesehatan masyarakat ini ya,
terutama dalam hal ini terkait dengan masa-masa pandemi ini, gitu. Selain vaksinasi, ya tentunya juga hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk segera terbebasnya masyarakat dari pandemi ini, mestinya wabah pandemi ini mestinya dilakukan ya secara serius oleh masyarakat, karena toh oleh negara, maaf. Karena toh semua biaya itu ya kalau di dalam lingkup APBN yang kita ketahui bahwa APBN ini sebagian besar itu berasal dari pajak, ya mestinya ya itu kembali kepada rakyat yang pemberi pajak itu, yang membayar pajak itu dengan layanan yang prima mestinya, gitu. Bukan malah sebaliknya. Ini menjadi ajang bancakan ya bagi sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, dan mereka adalah para pejabat negara, dan ini sangat disayangkan tentunya begitu. Nah, hadirin rahimakumullah, ini jelas merupakan perkara yang perlu kita bahas ya, karena ini berkaitan dengan bagaimana kita memperhatikan ya urusan-urusan umat ini ya. Bagaimana kita memperhatikan kaum muslim ya, secara khusus ya, tentunya umumnya adalah masyarakat di negeri ini gitu, terkait dengan pelayanan kesehatan khususnya ya, tentunya juga pelayanan-pelayanan yang lainnya yang mungkin juga kita nanti akan bahas di di kesempatan yang lain. Nah, di dalam hal ini tentu dasar dari apa yang kemudian kita bahas ini adalah sebagaimana di dalam di dalam hadis Rasulullah SAW ya. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa saja di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan aman dalam hal diri dan keluarganya, sehat fisiknya, dan ia mempunyai makanan harinya, maka seolah-olah ia mendapatkan dunia. Gitu. Ya. Atau di dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Majah menjelaskan, siapa saja yang di antara kalian yang masuk waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman dalam rumahnya, dan punya makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuk dirinya. Artinya bahwa di sini ada kalimat dalam keadaan sehat badannya. Gitu. Artinya ini merupakan kebutuhan dasar individu dan masyarakat. Nah, ini selain ini merupakan kewajiban secara individu kita memelihara, menjaga kesehatan kita, ya, dengan pola hidup sehat dan lain sebagainya, juga ini merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab masyarakat di dalam menjaga kesehatan lingkungan, dan juga termasuk tanggung jawab negara ya di dalam memelihara, menjaga, dan mempertahankan kondisi di mana masyarakatnya itu ada di dalam keamanan ya, dalam dirinya, keluarganya, sehat fisiknya gitu. Nah, manakala ketika ada kondisi seperti sekarang misalnya wabah, maka ini tentunya tidak bisa diselesaikan oleh individu saja. Tidak bisa diselesaikan oleh sekelompok masyarakat saja atau masyarakat. Ini mesti perlu adanya kerjasama antara semua elemen, baik individu, masyarakat, termasuk juga negara. Mengapa demikian? Karena ini adalah merupakan perkara yang harus
bersama-sama diupayakan ya sesuai dengan tingkatan dan kewenangan masing-masing gitu dan kemampuan masing-masing tentunya. Dan kita perhatikan tentunya negara adalah institusi yang paling bertanggung jawab ya manakala pandemi ini terjadi, karena dengan institusi negara inilah dengan seperangkat aturan ya seperangkat sistem yang ada di dalamnya itu mestinya mampu untuk bisa memberikan ya layanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari bahaya atau dampak dari wabah ini gitu ya, dampak yang lebih buruk dari wabah ini gitu. Nah, inilah yang kemudian ingin kita sampaikan bahwa ini merupakan 3 kebutuhan pokok ya yang harusnya diperhatikan, harusnya kemudian dipenuhi ya. Di dalamnya termasuk adalah terkait dengan kesehatan ini. Nah, untuk itulah maka hadirin rahimakumullah, nanti mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Atim ya lebih jauh terkait dengan bagaimana terkait dengan layanan kesehatan di dalam Islam dan sebagainya gitu. Yang jelas bahwa kita tentu tidak akan mentolerir ya apapun yang dilakukan ya baik itu oleh individu masyarakat maupun oleh para pejabat negara yang di dalam kondisi pandemi ya atau kondisi di mana masyarakat membutuhkan ya berbagai layanan termasuk kesehatan ini justru malah kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya ya dilakukan oleh pejabat negara dengan mengeruk sejumlah keuntungan dari bisnis di balik adanya upaya-upaya untuk menanggulangi wabah pandemi ini dengan hal-hal yang tentunya banyak masyarakat sekarang tahu bagaimana hal ini bisa terbongkar dan tentunya ini sangat memalukan dan memilukan. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah saat ini atas pemaparannya. Mohon maaf hadirin rahimakumullah karena Dokter Atim baru sampai katanya dari beliau hanya menyimak begitu. Insya Allah selain Dokter Atim, alhamdulillah sudah hadir juga Ustadz Abu ya yang sama-sama insya Allah akan membersamai kita di sore hari ini sama-sama membedah KAPA edisi ke 218 ini. Dokter Abu lagi tuh kan jadi Dokter Abu. Amin. Ustadz Abu sudah hadir? Sudah Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Terkait edisi KAPA pada sore hari ini. Tafadhol. Bentar. Insyaallah. Ada PPT-nya ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, tanpa mengurangi saya minta izin untuk membacakan slide yang barusan dikirimkan kepada tim bedah kafah. Insya Allah hari ini ya sesuai jadwal seharusnya Dr. Atim karena beliau baru pulang dari Subang dan masih dalam keadaan kurang fit. Jadi saya wakilkan beliau membacakan slide yang sudah disusun oleh beliau. Baik, hukum syara seputar politik kesehatan. Yang pertama berkaitan dengan hukum syara seputar politik kesehatan, terdapat 3 macam kebutuhan masyarakat yang dalam syariah Islam itu ditanggung atau dijamin oleh negara secara cuma-cuma atau gratis atau majanan. Apa yang pertama? Yang pertama pendidikan. Ya, pendidikan dalam Islam itu merupakan layanan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Jadi pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan sampai pendidikan tingkat tinggi itu harus dipenuhi, harus dijamin oleh negara tanpa dipungut biaya sedikit pun. Begitu. Ya, bahkan kita dengar dalam sejarah-sejarah kekhilafahan ini, sejak peradaban Islam dalam pendidikan ini luar biasa sekali. Guru-gurunya dipenuhi kesejahteraannya, kemudian siswa atau mahasiswanya diberikan uang saku, sudah mah gratis, kemudian diberikan uang saku gitu. Namun kita tidak akan membahas pendidikan lebih jauh karena hari ini kita akan membahas berkaitan dengan kesehatan gitu. Nah, yang kedua, yang harus ditanggung atau dijamin oleh negara secara cuma-cuma atau majanan itu adalah kesehatan. Jadi kesehatan itu adalah layanan umum yang harus diterima oleh masyarakat secara cuma-cuma atau gratis begitu. Tidak boleh ada pungutan biaya sedikit pun. Nah, kemudian yang ketiga keamanan. Ini keamanan itu merupakan layanan yang harus didapatkan oleh masyarakat begitu. Nah, semua pembiayaan 3 sektor tersebut itu dijamin sepenuhnya. Maaf. Itu dijamin sepenuhnya oleh negara, ya. Menjadi kewajiban negara untuk dipenuhi semuanya secara gratis, meski dibolehkan rakyat mencukupi sendiri kebutuhan tersebut dari swasta secara berbayar. Ini dibolehkan. Baik. Berikutnya, dalil syar'i bahwa sektor kesehatan itu wajib ditanggung sepenuhnya oleh negara dan rakyat mendapatkan layanan kesehatan secara gratis itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, imam itu adalah seperti penggembala dan bertanggung jawab atas segala urusan rakyatnya. Ini ada dalam kitab As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Musla halaman 170-178. Ada juga di dalam Muqaddimah Dustur juz 2 halaman 142 pasal 164. Nah, berikutnya dari lainnya bahwa Nabi SAW itu pernah mendapatkan hadiah
seorang tabib yang sekarang disebut dokter, dari Raja Muqawqis di Mesir. Namun Nabi SAW tidak menjadikan tabib itu khusus untuk dirinya. Beliau menjadikan tabib itu untuk melayani kesehatan kaum muslimin secara umum, secara gratis, ya, tanpa perlu membayar kepada tabib itu. Jadi Rasulullah mendapatkan hadiah seorang dokter, kemudian ternyata Rasulullah menjadi dokter itu sebagai dokter pribadi beliau SAW, tapi justru menjadikan tabib itu untuk melayani kesehatan kaum muslimin secara umum, secara gratis, tanpa perlu membayar sepeser pun kepada tabib tersebut. Gitu. Nah, jadi berdasarkan ini, politik kesehatan dalam syariat Islam ini, maka rencana pemerintah yang akan menjual vaksin kepada masyarakat, entah dengan harga mulai dari 72.000, ini keterangan awal dari Bio Farma, atau mau dijual dengan harga 440.000 rupiah untuk 2 kali suntik, ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sangat merugikan masyarakat. Begitu. Jadi setiap melakukan perjalanan itu wajib melakukan tes PCR. Gitu. Ini kebayang, 1 kali perjalanan 440.000 hanya berlaku untuk 14 hari atau 30 hari. Ini luar biasa, sangat memberatkan masyarakat. Nah, kemudian berikutnya, hal yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki 4 sifat. Yang pertama, universal. Artinya tidak ada tingkat kelas pengkelasan dan tidak ada pembedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat. Ya, ini kalau kita sakit kemudian masuk rumah sakit, maka kita akan ditawari mau masuk ruang kelas berapa? Ya, kelas 1 harganya sekian, kelas 2 harganya sekian, yang paling rendah kelas 3 harganya sekian. Ya, kelas 3 karena paling murah, jumlah pasiennya dalam satu ruangan bisa 8 orang gitu, bisa 10 orang, tergantung rumah sakitnya. Kalau kelas 2 lebih sedikit, kelas 1 bisa 1 sampai 2 orang, VIP itu bisa 1 orang, di dalamnya ada TV, kemudian ada kulkas, ada sofa juga untuk menunggu pasien begitu. Belum lagi mungkin layanan WiFi untuk menunggu pasien. Nah, dalam Islam itu tidak ada pengkelasan seperti itu. Seluruh rakyat, baik miskin ataupun kaya, ketika mereka sakit, maka mereka akan mendapatkan pelayanan yang sama. Tidak ada pengkelasan. Karena kamu orang kaya, maka kamu boleh masuk VIP. Karena kamu orang miskin dan tidak punya uang, maka kamu masuk kelas 3 begitu. Bahkan kalau tidak punya uang, itu tidak bisa masuk rumah sakit untuk kemudian dirawat. Nah, yang kedua, prinsip kesehatan dalam Islam itu tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada pungutan biaya atas layanan kesehatan yang didapatkan oleh rakyat. Tidak boleh sama sekali ada pungutan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, dan yang ketiga, seluruh rakyat itu bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Tidak boleh ada birokrasi yang menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian yang keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, ya, bukan dibatasi oleh plafon atau syarat seperti JKN atau BPJS. Ya, jadi tidak ada syarat bahwa kalau kamu ingin biayanya ditanggung secara gratis, maka harus bayar BPJS, gitu ya, seru aja ngebayar, begitunya tiap bulan harus bayar premi, baru kemudian mendapatkan layanan kesehatan secara
gratis itu adalah tipu muslihat penguasa untuk lepas daripada tanggung jawab mengurusi rakyat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Nah, kalau kita masuk misalnya ke rumah sakit swasta gitu, maka kita akan diminta untuk memberikan deposit dulu. Memberikan deposit sesuai dengan kelasnya begitu. Kalau kelas 3 misalnya harus deposit dulu 1 juta, kelas 2 harus deposit dulu 2 juta, kelas VIP deposit dulu 3 juta. Nah, dia harus mengeluarkan uang dulu. Maka dalam Islam nggak seperti itu begitu. Rumah sakit itu mereka harus memberikan, terutama rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, oleh negara, mereka wajib memberikan kesehatan itu secara gratis. Lalu dari mana dananya? Gitu. Dari mana negara Islam itu memiliki dana untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis? Tentu sangat banyak, gitu. Bisa dari pengelolaan harta kekayaan umum masyarakat yang itu merupakan milik kaum muslimin, seperti hasil hutan, kemudian berbagai barang tambang, minyak, gas dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan sumber pemasukan negara untuk kemudian salah satunya itu dimasukkan dalam pos pelayanan kesehatan. Bisa juga dari sumber-sumber yang lain seperti khoroj, kemudian jizyah, ghanimah, fa'i, kemudian usyur, dan pengelolaan harta milik negara yang lainnya. Jadi ini kurang apa lagi coba Islam gitu. Syariat Islam dalam pendidikan itu sangat lengkap. Syariat Islam di dalam bidang kesehatan itu sangat lengkap. Jadi tidak ada alasan bagi kita kaum muslimin begitu khususnya untuk menolak syariat Islam. Bahkan orang non-muslim yang mereka jujur pun tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak syariat Islam. Karena syariat Islam ini rahmatan lil alamin. Mereka yang mendapatkan layanan kesehatan itu bukan hanya muslim saja. Akan tetapi mereka yang non-muslim dan mereka masuk sebagai warga negara khilafah Islam, mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, cuma-cuma juga gitu. Meskipun mereka tidak beragama Islam, mereka tetap akan mendapatkan pelayanan yang maksimal sebagaimana kaum muslimin. Baik, untuk sementara itu dulu Pak Yadi, mudah-mudahan bisa menjadi pembuka untuk diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Syukran ala ihtimamikum. Baik, jazakallah Ustaz Abu atas pemaparannya, juga Dr. Atim atas kiriman PPT-nya yang luar biasa ya. Jadi memang dengan kondisi sistem kapitalis sekarang itu justru terbalik, berbeda dengan apa yang Ustaz dipaparkan ya. Di dalam sistem Islam itu begitu sangat luar biasa. Di dalam sistem kapitalis saat ini justru pendidikan, kesehatan, keamanan apalagi ya, itu diserahkan kepada rakyat. Bahkan pendidikan dan kesehatan itu adalah bisnis yang menggiurkan gitu. Makanya berlomba-lomba membuat rumah sakit. Kenapa? Karena rumah sakit itu salah satu bisnis yang bayar di muka gitu. Tadi yang sudah dibahas oleh Ustaz Abu ya. Afwan. Karena Ustaz Abu ini kalau di sekolah itu inisialnya DR pas gitu ya. Amin. Mudah-mudahan ya Ustaz Abu. Gitu. Jadi memang amin. Rumah sakit itu adalah bayar di muka. Jadi kalau kita perhatikan untuk kondisi saat ini, kalau ada yang sakit atau kita melihat di UGD, ketika ada yang sakit, pasien masuk ke ruang UGD gitu atau IGD, maka keluarga itu harus masuk ke ruang administrasi. Bisa jadi kalau ada tindakan yang harus segera,
yaitu harus segera juga disiapkan uangnya, biayanya minimal sekian persen begitu dari biaya itu. Memang kondisinya seperti itu. Maka jangan heran kondisi sekarang itu banyak yang berlomba-lomba membuat rumah sakit begitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, pendidikan sama. Padahal pendidikan itu adalah potret masa depan bangsa. Kalau misalkan pendidikannya saat ini buram, maka bisa dipastikan kondisi bangsa itu beberapa tahun ke depan atau masa depannya bisa dipastikan akan kurang begitu baik ya. Bisa dikatakan buram juga. Maka sebetulnya ini ada kepentingan juga di situ negara untuk memastikan bahwa pendidikan itu harus betul-betul baik dan bahkan gratis. Karena itu menentukan mereka itu adalah calon-calon begitu ya, pemimpin suatu bangsa. Apalagi dengan gempuran sekularisme yang masuk di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan, ini justru semakin membuat kita prihatin. Ya, kemudian ini saya sedikit ada kiriman ya terkait kesehatan, yaitu kisah seorang pemuda Prancis. Ini menarik sekali. Seorang pemuda Prancis yang dirawat di rumah sakit Cordoba selama pemerintahan Islam Khilafah Umayyah. Nah, jadi ini di Andalusia. Ini suratnya itu dikirimkan kepada ayahnya yang ada di Paris, ya sekitar beberapa puluh tahun, 1000 tahun yang lalu malah ini. Kemudian diterjemahkan, yang intinya ayahku katanya ya, ayah menyebutkan dalam surat bahwa ayah akan mengirimkan saya sejumlah uang ya untuk biaya pengobatan. Tetapi di sini itu katanya ya, di rumah sakit Kurtubah itu di Cordoba, itu biayanya itu gratis. Bahkan setiap pasien yang sembuh kemudian akan meninggalkan rumah sakit itu akan dikasih 5 dinar. Kemudian dikasih juga baju baru saat keluar dari rumah sakit, agar pasien yang baru sembuh itu tidak dibebani oleh urusan mencari mata pencaharian begitu ya. Karena mungkin selama sakit akhirnya pekerjaannya ditinggalkan dan sebagainya, maka ketika sembuh itu akan dibekali oleh pihak rumah sakit. Ini luar biasa ya. Dan kemudian kondisi rumah sakit juga digambarkan oleh si anak itu begitu sangat mewah. Ya, dan memang ini yang belum pernah kita temukan di rumah sakit dewasa ini adalah ada pemisahan pasien ikhwan dan akhwat. Nah, ini kayaknya belum pernah kita, ya saya pribadi ya, mungkin para hadirin ada yang pernah melihat mungkin ya rumah sakit yang terpisah pasien ikhwan dan akhwat. Nah, ini kalau di dalam sistem Islam itu dipisah, dan kita tidak bisa masuk sembarangan ke ruangan khusus akhwat. Jadi akhwat begitu ya. Dan kondisinya juga sangat mewah begitu ya. Bahkan selimutnya itu selimut yang terbuat dari beludru, dan kainnya itu kain khusus yang didatangkan yang begitu sangat bersih. Belum ada lagi fasilitas air panas yang itu senantiasa akan diberikan ketika musim dingin dan sebagainya. Ini begitu sangat luar biasa, dan semua fasilitas itu adalah gratis gitu ya. Tadi yang sudah dibahas oleh Ustaz Abu itu tidak ada kelas-kelas begitu ya. Ini mau masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi semakin semangat kita untuk kembali menegakkan hukum Allah secara kafah di berbagai sektor begitu, sehingga Islam itu betul-betul bisa, kita yakin bisa mensejahterakan gitu dari berbagai bidang. Baik, hadirin rahimakumullah, silakan barangkali ada yang akan ditanyakan atau ada yang akan didiskusikan pada Bedah Kata edisi sore hari ini. Dan juga tak lupa barangkali akan mengundang begitu, kita masih insya Allah ada beberapa menit ke depan akan masih membahas terkait edisi ke-218 ini. Barangkali akan mengundang atau akan mengingatkan barangkali teman-temannya, sahabat-sahabatnya, keluarganya untuk segera bergabung. Insya Allah ini sesuatu yang menarik begitu ya. Buletin Kapah edisi ke-218 ini, kalau ada yang memerlukan buletinnya, kalau tidak salah di Masjid Ansarullah masih banyak begitu ya, untuk dijadikan media kontak gitu ya, untuk dijadikan sebaran kepada
siapapun, baik itu keluarga, sanak saudara ataupun kepada tetangga begitu ya, silakan disampaikan. Dan memang ini kebetulan ini kan adalah sesuatu fakta yang memang bisa diindra kondisi saat ini, sehingga mudah-mudahan siapapun yang membacanya itu akan tertarik, kemudian ingin gitu ya mengikuti kajian-kajian rutin kita begitu ya, sehingga senantiasa apapun yang kita bahas pada sore hari ini, setiap Ahad sore ini bisa memberikan kebaikan kepada siapapun, mencerahkan begitu ya, sehingga di tengah-tengah kondisi yang begitu banyak prihatin ini di berbagai bidang itu minimal ada setitik harapan begitu, ada sebetulnya solusi yang jitu, yaitu kembali menegakkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah kita. Baik, silakan pada hadirin barangkali ada yang akan ditanyakan. Boleh di chat atau raise hand, bisa langsung ditanyakan. Nah, sambil nunggu pertanyaan atau diskusi dari peserta, barangkali dari Ustadz Denny ada yang akan ditambahkan dulu terkait materi kita pada sore hari ini yang memang insya Allah ini begitu sangat menarik begitu ya, karena faktanya baru saja kita bisa terlihat, terindra begitu, dan memang kebetulan kondisi kesehatan rakyat umumnya saat ini memang betul-betul sama-sama sedang lagi diuji dengan adanya wabah. Bahkan bukan hanya di negeri ini ya, karena memang wabah ini mendunia begitu ya. Cuman bedanya kalau di negeri-negeri sebagian di luar itu sudah ada yang terbebas, bahkan sudah tidak diwajibkan lagi memakai masker kalau keluar. Nah, kalau di ruangan justru harus pakai masker. Kalau kita kan sepertinya terbalik ya. Justru kalau keluar itu harus pakai masker gitu ya. Mungkin karena memang kondisi kita belum betul-betul pulih begitu ya. Mudah-mudahan segera Allah mengangkat berbagai wabah ini ya, termasuk khususnya wabah corona ini, sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan secara normal kembali, tidak banyak sesuatu yang harus kita siapkan ya, apalagi dengan rencana adanya tes PCR. Bukan hanya pesawat, kalau dulu ketika pesawat tes PCR, kalau sekarang konon katanya semua alat transportasi yang jaraknya lebih dari 200 kilo kalau tidak salah ya, itu harus melakukan tes PCR, baik itu kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Ini perjalanan dari Bandung kemana ya 200 kilo ini. Baik Ustaz Denny, Tafadhol barangkali ada yang akan ditambahkan dulu terkait edisi kita pada sore hari ini. Tafadhol. Ya, baik. Jadi berkaitan dengan pelayanan kesehatan ya, atau layanan kesehatan, ini menjadi dilema di dalam peradaban kapitalisme pada saat ini, di mana kita ketahui bahwa untuk bisa memberikan layanan kesehatan ini seringkali ini hitung-hitungannya itu bukan hanya semata-mata teknis, misalnya masalah bioteknologinya saja, tetapi juga terkait dengan keberadaan pasar ya, yang bisa memberikan return of investment ya kepada produsen ya, apakah itu vaksin atau PCR atau yang lain gitu. Itu dan juga pemegang sahamnya gitu. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam sistem kapitalisme ini ya, mereka tentu sebelum sebelum industri vaksin atau kemudian PCR ya melakukan proses produksi, mereka akan melakukan studi kelayakan situasi pasar ya. Ini bisa dimengerti karena produsen vaksin atau PCR itu adalah industri swasta. Ya. Nah, dan para pemegang sahamnya tentu menuntut keuntungan. Gitu. Sehingga terkait dengan hal ini, mereka akan hitung-hitungan berkaitan dengan keuntungan ini. Gitu. Sehingga seringkali layanan kesehatan itu menjadi nomor sekian ya, setelah kemudian hitung-hitungan keuntungan itu
diperoleh, baru kemudian berbicara tentang layanan kesehatan. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena memang di dalam kapitalisme berkaitan dengan sistem pendanaan atau pembiayaan layanan dan penelitian kesehatan yang berkelanjutan, pada saat ini itu dunia kapitalis hanya mengenal pajak sebagai sumber pembiayaan utama. Ya. Pasalnya peradaban yang memimpin saat ini tidak meyakini adanya kehidupan yang lebih baik dan kekal. Ya, tidak meyakini bahwa harta yang sesungguhnya adalah harta yang dibelanjakan karena keinginan untuk mencapai ridha Allah Sang Pencipta. Nah, padahal di masa kekhilafahan Islam, ya, ada dana wakaf yang berkontribusi hampir 30% dari pemasukan Baitul Mal, di mana besarnya dana ini membuat layanan dan penelitian kesehatan itu menjadi maju karena tidak ada beban untuk mengembalikan keuntungan. Ya. Nah, peradaban Islam yang dinantikan juga akan menjadikan ilmu pengetahuan tentang virus ini atau yang lainnya, di mana ini perkara yang penting ya untuk kemudian diteliti, kemudian dikaji dan sebagainya. Ini sebagai ladang pahala, gitu ya. Vaksin ya akan dikembangkan dengan prosedur yang seefektif mungkin, mengingat dana pembiayaan itu berasal dari amanah wakaf untuk kepentingan sebesar-besarnya umat manusia. Gitu. Demikian pula bagaimana perilaku manusia yang berisiko mencetuskan terjadinya wabah misalnya di dalam masa pandemi sekarang ini misalnya itu dicegah secara persuasif dengan edukasi yang otoritatif dan humanis sehingga narasi sesat bisa dikendalikan dengan tepat gitu ya, sehingga apa yang terjadi pada saat ini di negeri ini ya, yang yang dalam hal ini terkait dengan PCR ya, ICW saja itu memperkirakan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan PCR itu bisa mencapai lebih dari 10 triliun. Ya, luar biasa. Ya. Sementara masyarakat harus merogoh ya dalam-dalam ya untuk mengeluarkan sejumlah dana untuk tes PCR ini gitu. Nah, ini jelas tadi sebagaimana disampaikan sangat memberatkan. Sudahlah bahasanya sudah jatuh tertimpa tangga gitu rakyat itu ya. Sudah meripuh ya segala susah gitu kan. Ini kemudian ditambah lagi dengan kesusahan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak memperhatikan ya layanan kesehatan ini, tidak memperhatikan apa yang seharusnya diberikan kepada masyarakat sebagai layanan ya, sebagai tanggung jawab dari negara. Alih-alih hal itu terjadi, justru malah kemudian ini menjadi ajang bancakan bisnis yang sangat tadi ya memilukan dan memalukan gitu ya, seperti itu. Jadi demikian ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah ya, ini memang begitu sangat luar biasa kalau dikupas begitu ya. Bagaimana sistem kapitalis itu mengandalkan pemasukan negara itu hanya itu seolah-olah seperti itu, yaitu dari pajak ya, sebagaimana di negeri ini. Pajak itu adalah pendapatan yang utama. Padahal di dalam sistem Islam itu ada potensi lain yang seharusnya itu dikelola untuk kesejahteraan rakyat, yaitu diantaranya adalah potensi sumber daya alam. Sumber daya alam ya, apalagi Masya Allah ya, Allah begitu melimpahkan sumber daya alam yang begitu
melimpah di negeri-negeri kaum muslim. Andai saja ini dikelola, apalagi umat Islam bersatu menjadi sebuah institusi negara yang satu, nggak kebayang ya, sumber daya alam itu sangat luar biasa. Dan itu dikelola oleh negara, dan negara tidak boleh memanfaatkan atau menjadikan ini itu bisnis sebagian golongan saja, apalagi kepentingan pribadi, tapi betul-betul ini dikembalikan lagi kepada rakyat ya. Kalau di sistem kapitalis ya, setahu saya itu ada sebetulnya di dalam undang-undangnya itu pasal 33 ayat 3 ya. Kalau tidak salah ya, saya dulu waktu sekolah pernah mengingatnya bahwa sumber daya alam itu dikelola oleh negara dan dikembangkan untuk kepentingan sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Itu kan hanya sebatas tulisan saja, aktualnya justru berbeda begitu ya. Kebanyakan sumber daya itu diberikan kepada asing dan asing. Nah, tentu kalau halnya seperti itu, negara tidak punya pemasukan yang signifikan kecuali menggenjot pajak tadi ya. Maka segala hal di negeri ini tidak terkecuali semuanya pakai pajak begitu ya. Baik, dari Ustadz Abu barangkali ada yang mau ditambahkan dulu. Alhamdulillah ini sudah ada yang Dokter bertanya. sudah menyalakan video. Enggak, saya serahkan kembali ke Pak Dokter. Ini ada pertanyaan di chat Pak Yadi, mungkin bisa sekalian dijawab sama Pak Dokter. Baik, ini izin bertanya sebentar ya sambil melanjutkan. Apakah dengan pengobatan atau tes swab atau PCR sudah diinstruksikan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta sehingga biaya pengobatan itu hampir sama, tidak beda nilai pembayaran berobat atau tes tersebut? Gimana nih? Apakah dengan pengobatan atau tes PCR sudah diinstruksikan oleh pihak pemerintah dan swasta sehingga biaya pengobatan itu hampir sama atau tidak beda jauh nilai pembayaran berobat atau tes tersebut? Baik, barangkali dari Dr. Ati mau menanggapi pertanyaan tersebut? Kebetulan ini berkaitan dengan ini ya, PCR ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li syekhina wa ustadina, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'in minhum. Jujur saya masih bingung. Maksudnya apa? Dari pertanyaan tadi itu saya masih belum bisa nangkep. Gitu. Mungkin kita bisa membantu mengarahkan. Mungkin maksudnya begini. Mohon maaf kalau nanti saya salah mengerti ya, tolong dikoreksi saja. Mungkin maksudnya penanya itu apakah tes PCR itu sudah diinstruksikan oleh pemerintah? Jawabannya iya, sudah. Dari dulu itu malah. Bahkan tes PCR itu memang diakui sebagai gold standar. Ya. Gold standar itu artinya apa? Standar terbaik dari pemeriksaan COVID-19. Jadi dalam memeriksa suatu penyakit itu kan bertingkat-tingkat. Gitu. Misalnya, ada suatu penyakit yang tidak perlu tes apa-apa. Nah, itu dokter tahu. Gitu. Penyakit yang butuh diperiksa. Nah, pemeriksaan ini pun bertingkat-tingkat. Misal, butuh stetoskop, butuh tensi, butuh yang namanya nanti kalau belum cukup, butuh lab, misal. Belum cukup lagi, butuh rongsen, nah, misalnya itu. Belum cukup lagi, butuh yang lebih canggih lagi, macam-macam. Misalnya CT scan atau MRI, dan lain sebagainya, kalaupun diperlukan. Nah, dalam masalah COVID-19 itu, ya, kalau kita cuma mengandalkan dengan anamnesa, tanya-tanya itu ya, dengan pasien, itu belum cukup. Nah, dibutuhkan pemeriksaan yang lebih dari itu. Misal,
Dulu kan ada yang namanya rapid test antigen. Itu. Nah, pernah juga sebelumnya itu ada rapid test antibody. Gitu ya. Jadi rapid test antibody, kemudian rapid test antigen, kemudian rapid test, kemudian tes PCR. Gitu. Kemudian masyarakat juga mengenal ada yang namanya Jinus. Nah, Jinus di kereta api biasanya. Nah, ini semua adalah jenis-jenis pemeriksaan yang diinstruksikan, yang diizinkan ya, untuk dipakai. Nah, dan semuanya berguna, semuanya bermanfaat. Cuman bila dibandingkan dari semua tadi itu jenis-jenis pemeriksaan, maka yang paling bagus adalah pemeriksaan PCR, gitu, polymerase chain reaction. Itu model pemeriksaan yang harus masuk dalam lab. Gitu. Nggak bisa dengan nggak bisa langsung gitu ya masuk lab itu. Seperti itu. Nah, masalah pengobatan itu sesuatu yang lain, gitu ya. Jadi ini baru pemeriksaan. Kalau dari pemeriksaan ini ternyata didiagnosa sebagai positif COVID, maka pengobatannya nanti beda. Ya, pengobatannya berbeda, yaitu apa? Pengobatan disesuaikan dengan penyakit COVID ini. Gitu. Kalau ternyata setelah di PCR kok bukan COVID, ya tidak usah diperlakukan pasien itu sebagaimana pasien COVID. Misal harus dikarantina, harus dapat pengobatan di vitamin yang banyak, antivirus yang banyak, misalnya nggak perlu. Gitu. Disesuaikan saja. Nah, dan itu supaya bisa meyakinkan, ya, mendiagnosa dengan baik itu adalah butuh pemeriksaan. Nah, salah satunya tadi itu adalah PCR. Itu yang pemeriksaan yang terbaik selama ini. Gitu. Ya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya tangkap dari maksud penanya tadi, Pak Yadi. Ya. Kalau yang sepengetahuan dari Dokter Atim terkait harganya begitu, apakah itu kira-kira ditentukan langsung oleh pemerintah, harganya harus sekian begitu ke semua kalangan, baik itu badan-badan yang ditunjuk atau badan-badan pemerintah sendiri, atau memang diserahkan ke masing-masing badan tersebut termasuk swasta? Kalau dulu itu memang pihak penyelenggara, dalam hal ini adalah laboratorium, itu mematok harga sendiri-sendiri. Ya. Mereka pasti berhitung dengan modal dan keuntungan yang ingin mereka dapatkan. Sehingga nggak heran kalau lab A dan lab B itu berbeda harganya. Gitu, ya. Ada selisihnya. Tetapi kemudian pemerintah memberikan patokan, gitu loh. Tidak boleh atau maksimal gitu ya bahasanya, maksimal pemeriksaan tertentu ini harganya sekian gitu. Pemerintah memberikan patokan seperti itu. Contoh kemarin gitu ya, dulu kan awalnya jutaan PCR itu. Kemudian kira-kira bulan inilah, bulan Oktober di dengan harga maksimal sekitar 500.000 atau 475.000 kemarin itu. Ya, itu kan. Nah, kemudian banyak orang pengen terbang, beritanya kan begitu. Nah, ternyata kok katanya di berita di TV itu menjadi dinaikkan lagi. Nah, ini yang menaikkan lagi ini yang kita nggak tahu siapa. Padahal pemerintah sudah mematok harganya sekitar 500 ribuan waktu itu. Ya. Itu yang memang fakta di lapangan seperti itu. Ya. Sehingga sebenarnya harga itu sudah ditetapkan, tapi waktu-waktu tertentu itu bisa berubah. Gitu. Apakah PCR atau rapid test antigen itu bisa berubah sewaktu-waktu memang. Gitu. Saya kira itu. Baik ya, jadi memang pada awalnya pemerintah itu menetapkan ya harga itu, tetapi di lapangan ternyata berkembang begitu ya, apalagi dengan ternyata informasi itu
pernah sampai berapa juta begitu ya sekali, itu bahkan lebih mahal tes PCR-nya ketimbang harga tiket pesawatnya. Ini memang luar biasa ya. Tapi memang akhir-akhir ini justru berkembang malah ternyata harga dari PCR itu sebetulnya bisa murah, bahkan hanya cukup belasan ribu rupiah. Ini walau alam, saya juga belum tahu apakah betul atau tidak, karena memang banyak di sosial media itu yang berseliweran seperti itu. Termasuk pejabat yang konon katanya berbisnis PCR ini awalnya tidak mengaku begitu, kemudian kesini mengaku dan tidak mengambil untung begitu, dan kesini juga berubah lagi statementnya, mengambil untung tapi tidak banyak dan dikembalikan lagi ke rakyat katanya begitu ya. Ini sesuatu yang lucu kadang ya, dan memang mudah-mudahan sih ini menjadi gambaran bagaimana sistem kapitalis itu betul-betul patokannya itu adalah untung rugi, baik itu yang dilakukan oleh para penguasa terlebih oleh badan-badan swasta ya, yang memang dari awal itu niat memang untuk berbisnis begitu. Baik, alhamdulillah mungkin pertanyaan tadi alhamdulillah sudah terwakili, sudah terjawab oleh Dr. Atim. Alhamdulillah pada sore hari ini akhirnya Dr. Atim bisa menyampaikan beberapa poin kepada kita. Jazakallah, dan memang kebetulan beliau baru datang dari luar kota nih informasinya ya, mungkin masih kelelahan begitu sehingga belum bisa membersamai kita dari awal. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan sehingga kita guru-guru yang ada di kita itu, sekitaran kita itu, kita senantiasa membutuhkan ilmu-ilmunya ya yang luar biasa. Baik hadirin rahimakumullah, karena ini waktu jua yang memang tidak memungkinkan kita untuk panjang lebar, apalagi azan maghrib sekarang itu ya jam 6 lebih sedikit ya. Jadi pertemuan kita pada sore hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Apabila ada hal-hal memang yang perlu atau masih mengundang penasaran, boleh di chat gitu. Dan memang kami persilakan kepada bisa ke grup WA Masjid Ansarullah, ada forumnya, silakan boleh berdiskusi di situ, boleh bertanya. Insya Allah hadir juga di grup itu para guru kita. Dan juga tak lupa kami persilakan kepada hadirin rahimakumullah untuk senantiasa meng-share kajian-kajian kita, terutama yang sudah pasti ini adalah setiap Ahad sore, yaitu bedah kapah. Silakan di-share sebanyak mungkin sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari kajian-kajian kita. Baik, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakallahu khairan katsiran kepada para pengisi, Dr. Atim, Ustaz Deni dan Ustaz Abu, dan juga kepada hadirin semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.